Asal nama Jogja Camp dari waktu itu ada yang software development terkenal di Bali, namanya Bali Camp, terus kita bikin Jogja Camp. Awalnya sebenarnya pengen bikin software development, bukan web hosting atau bukan tapi waktu itu kita produk pertama itu waktu itu di Jogja belum pernah ada, kalau request radio itu masih pakai kertas salam buat XY gitu di radio. Nah waktu itu kita bikin software untuk mencatat dari SMS dari HP ke layar si penyiar radio, sehingga tapi waktu itu produknya nggak laku, sehingga kita kita sudah nyewa tempat, kita sudah bikin softwarenya, terus aku sama Ogi itu ya udahlah pokoknya diterusin entah apapun besok gitu kan. Oke, kalau untuk Jogja Camp dulu kita mulai dari tahun 2003. Jadi kita bahasanya door to door ya, masuk ke perusahaan-perusahaan untuk menawarkan jasa untuk custom website kemudian software. Awalnya kami berempat, ketika sebelum bikin hosting berempat, lalu ketika tidak laku tadi itu keluar 2 sehingga cuma tinggal berdua. Lalu kita waktu itu selain karena belum profit ya, saya sama Oki kerja di tempat lain, tapi ya gaji kami buat gaji karyawan gitu loh, jadi ada pemasukan yang rutin sehingga bisa sehingga jalan lah operasionalnya. Untuk promosi Jogja Camp yang dilakukan Jogja Camp itu awal-awal itu lumayan berat ya, karena kita lebih banyak manual atau konvensional. Kita lebih sebar brosur, terus beriklan di koran, di media cetak, terus baliho juga. Di media cetak pun bahkan kita menggunakan cara kita buka lowongan kerja, tapi sebenarnya kita intinya mau promosi di situ karena dulu kita nggak terlalu berpikir jauh, jadi kita pengennya yang murah aja. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sejak kecil cita-citanya emang punya software development sudah sejak SMP, jadi entah itu namanya Jogja Camp, entah itu namanya apa, itu tidak. Kalau waktu itu Jogja Camp tidak jadi sebesar ini ya mungkin saya bikin yang lain lagi. Kalau waktu itu gagal ya bikin lagi, karena memang sejak kecil passionnya di pemrograman sih. Jadi sejak kecil saya sudah waktu itu saya inspirasi dari Bill Gates itu yang punya Microsoft itu, saya ini dunia aku gitu kan. Jadi itu ya sejak kecil emang pengen bikin software, entah mau sebesar apa ya intinya bergelut di software itu aja. Dan berlanjut karena kebutuhan, alhamdulillah banyak yang tertarik, baru kita mulai berpikir untuk domain dan hostingnya harus dari mana nih. Maka tahun 2004 kita membentuk idwebos.com, punya brand namanya idwebos.com, itu untuk jasa domain dan hosting. Nah 2004 ini mulailah kita punya layanan yang 24 jam. Jadi dulu satu-satunya web hosting yang mampu memberikan layanan 24 jam, dan mulailah karyawannya bertambah. Nah dari tahun 2004 brand besarnya kemudian beralih ke idwebos karena banyak yang menggunakan, kemudian kemudahan karena dengan zaman dulu kita beli domain itu harus keluar. Kalau sekarang dengan adanya idwebos, orang beli domain itu gampang banget, tinggal di idwebos.com dengan harganya juga rupiah. Kalau Semarang lebih karena saya ikut dinas istri di Semarang, jadi waktu itu bikin kantor aja daripada nganggur. Terus kalau di Jakarta lebih karena banyak customer di Jakarta, sehingga waktu itu awalnya ya sama sih, Oke juga istrinya kerja di sana dan bikinnya di sana. Lebih karena ini sih, banyak customer di Jakarta aja. Nah tahun 2009 kita terakreditasi ICANN
dan ini pertama kalinya di Indonesia, hanya kita saja 2009, dan kemudian kita berusaha untuk membuat software sendiri. Jadi kalau sebagai registrar kita harus punya software yang memang ada kebutuhan, baru kita bikin Liquid namanya. Nah, tahun 2012 pada saat itu pemerintah sedang menggalakkan tentang perkembangan UMKM. Nah, perkembangannya orang bikin website itu dengan biaya yang mahal, kemudian sudah mahal tidak dipakai, mereka juga belum punya admin. Baru kita membuat satu solusi untuk UMKM, kita bikin yang namanya branddijualan.com. Jadi di sini platform toko online hanya 20 detik udah langsung punya website, dan kita memberikan layanan kemudahan untuk mereka manage websitenya, karena kita berikan konsultasi gratis, kemudian juga dibantu secara gratis untuk pengelolaannya. Nah, setelah itu tahun 2012 juga ke 2013 ada akreditasi dari Kominfo dan Pandi. Kita juga menjadi salah satu yang terakreditasi, sehingga kita terdaftar sebagai registrar untuk pengelolaan domain ID. Ya, sejauh ini brand itu berkembang karena juga kita menginginkan solusi-solusi yang terbaik untuk pelanggan, dan bagaimana kita punya manage yang baik untuk setiap brand yang akan kita kelola, seperti itu. Kalau ditakutkan mungkin enggak ya, tapi lebih ke arah khawatir, karena kalau di kita saat ini perusahaan IT, perusahaan web hosting, yang paling dikhawatirkan adalah ketika terjadi down server. Tim harus bergerak cepat untuk menanggulangi downtime tersebut. Jadi kalau takut enggak, coba dari sini kita belajar ya selama ini bagaimana untuk antisipasi hal itu. Artinya kita mencoba untuk membuat monitoring, yang artinya setiap ketika nanti ada kendala, kita sudah tahu dulu apa sih kendala tersebut, sehingga kita bisa meminimalisir terjadi efek dari downtime tersebut. Mungkin gambarnya seperti itu. Brand yang paling emosional sebenarnya ID Webos ya, karena ID Webos adalah brand yang paling besar di Jogja Camp sendiri. Dan sejauh ini kami banyak sekali punya pelanggan dengan berbagai karakter dan juga jumlah yang banyak juga, sehingga ini sangat emosional saat saya mengelolanya. Suka dukanya sebenarnya nggak banyak sih, cuma mengkondisikan teman-teman customer service, mencari problem solve setiap permasalahan customer. Itu pasti ada ya, biasa lah customer yang mungkin agak manja atau gimana, kita harus bisa menangani si customer itu begitu. Kalau dalam suatu IT tentu saja suatu hardware tentu menjadi kadang ada usia, ada waktu. Nah, ini yang perlu kita kita lakukan backup supaya ketika terjadi itu tidak mengganggu dari suatu sistem. Artinya kita membuat ketika contoh storage kita buat banyak, yang artinya ketika nanti satu bermasalah tidak mengganggu yang lainnya, kita ganti, kita replace. Dan selama ini alhamdulillah sudah berjalan sekitar bisa dibilang separuh perjalanan dari Jogja Camp lah. Kita sudah menggunakan sistem cloud yang ketika terjadi satu fisik bermasalah ya tidak mengakibatkan gangguan yang lainnya, artinya kita langsung mengganti dan seterusnya, seperti itu. Kalau awal-awal dulu pertama kali, orang yang pertama kali ya ownernya ya Pak Said Munawar, itu tentu saja itu menjadi pionir awal-awal untuk ketika nanti menjadi troubleshooting permasalahan ya langsung ke beliau. Dan semakin kesini semakin berkembang, server yang di Ampus semakin banyak, artinya kita membutuhkan tim. Ya dari situ sudah mulai bertambah untuk tim IT ya, tim teknikalnya. Untuk saat ini ya sekitar 15-an orang lah untuk teknikal IT-nya. Hah? Aku udah 10 tahun ya? Gak terasa sih soalnya. Apa ya? Mungkin nyaman kali ya.
Terus aku ngerasa aku di sini belajar sih dan banyak banget ilmu yang aku dapat. Jadi ya pokoknya nggak terasa lah kok bisa udah sampai 10 tahun gitu. Kayak kalau nonton SpongeBob itu loh, kan ada a few moments later, kayak gitu aja rasanya. Susah aku ungkapinnya. Duh, aku jadi deg-degan. Project yang paling berkesan menurutku ketika saya diminta untuk bergabung di ID Web Host. Jadi salah satu tim di ID Web Host. Di situ sebenarnya ketika pertama masuk di ID Web Host itu saya tidak tahu, belum paham gitu apa sih ID Web Host itu, ngapain, atau maksudnya ya memang tentang domain dan hosting, tapi saya memang belum terlalu memahami domain dan hosting. Dan ketika saya masuk di situ, saya harus belajar untuk mengerti alurnya, mengerti cara kerja sistemnya, juga belajar untuk penanganan error atau error handlingnya juga, error yang urgent atau bahkan yang sangat urgent, yang benar-benar memacu adrenalin banget gitu. Dari situ saya juga dapat banyak pengalaman dari tim ID Web Host, di tim devnya. Di situ juga saya belajar untuk bagaimana sih cara maintain web dengan baik. Gitu sih project yang paling berkesan sampai sekarang. Terus ada beberapa kejadian ya. Nama owner Jogja Camp lebih nggak terkenal dari nama saya. Jadi kadang di bank malah yang sering ini nama saya yang keluar kalau Jogja Camp gitu. Nama owner malah jarang dikenal sama orang bank. Saya bergabung di perusahaan Jogja Camp atau PT JC Indonesia ini awal 2013, berarti sudah 7 tahun bergabung di keluarga besar di Jogja Camp. Awal mula saya masuk ke Jogja Camp itu sebenarnya tertarik sama dunia IT sih. Padahal dulu sebenarnya saya itu lulusan otomotif, jadi agak-agak nggak nyambung gitu. Terus saya awal mula di Jogja Camp itu di customer service di ID Web Host. Terus di pertengahan 2017 saya dipercayai menjadi tim leader di idwebhost.com gitu. Setiap karyawan itu akan mendapatkan fasilitas kerja yang nyaman dan memadai. Jadi kita memfasilitasi setiap karyawan itu mempunyai piranti kerja yang nyaman, koneksi kerja yang lancar, serta ruangan kerja yang nyaman. Di samping itu, seluruh karyawan Jogja Camp juga mendapatkan fasilitas seperti fasilitas kesehatan, kado ulang tahun bagi karyawan yang berulang tahun. Kemudian kita juga memberikan fasilitas nih bagi karyawan yang masih belum memahami apa yang harus dia kerjakan di sini. Jadi kita memberikan training untuk mengasah kemampuan si karyawan sendiri itu untuk berinovasi. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih bagi karyawan Jogja Camp, yaitu kita selalu mengadakan liburan akhir tahun untuk seluruh karyawan Jogja Camp. Momen paling spesial karena saya kerjaannya di dapur ya, maksudnya dapur server gitu ya. Ya ketika deployment biasanya ketika awal-awal karena servernya banyak, kita perjalanan ke Jakarta bareng-bareng gitu kan. Lalu waktu itu juga data center di Indonesia belum ada, ya udah ada tapi tidak terjangkau lah, sangat mahal dan listrik tidak. Kita bikin di Amerika, lalu kita ada siapin perjalanan ke Amerika dan kita pasang di Dallas. Ya itu yang momen-momen spesial yang ketika deployment biasanya. Aku di sini kurang lebih kalau nggak salah 12 tahun, dan hal yang menyenangkan saya dapat keluarga baru di sini. Saya dapat pasangan di Jogja Camp, dan sekarang saya mempunyai satu anak cowok juga karena istri saya dulu kerja di Jogja Camp juga. 17 tahun tuh kalau SMA kelas 2 ya. Ya
17 tahun bukan waktu yang pendek ya menurut saya, dan Jogja Camp sudah membuktikan itu sekarang masih eksis dari tahun 2003 dulu sampai sekarang, dan menurut saya ini pencapaian yang luar biasa, dan tidak terlepas dari peran dari teman-teman yang ada di sini, teman-teman dari baik nanti ada CS, ada programmer, dan ada marketing dan seterusnya yang itu saling berkolaborasi sehingga Jogja Camp menjadi nomor 1 lah di Indonesia, mungkin seperti itu. Arti 17 tahun Jogja Camp, kalau Jogja Camp-nya sendiri bagi saya itu merupakan, kalau saat ini sudah menjadi bagian dari keluarga saya kalau Jogja Camp. Dan untuk Jogja Camp harapannya menjadi perusahaan yang lebih besar lagi, lebih berkembang lagi, juga menjadi perusahaan yang siap untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman dan perubahan teknologi yang sangat dinamis. Dan saya juga berharap Jogja Camp menjadi salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia. 17 tahun Jogja Camp dapat KTP? Enggak ya. 17 tahun Jogja Camp itu kalau kita manusia itu sudah di masa-masa remaja, masa-masa dewasa, tapi akan berbeda kalau itu 17 tahun di bidang usaha atau perusahaan. Pastinya 17 tahun angka yang sangat besar menurutku, dan pasti enggak gampang untuk bertahan dan mengembangkan bisnisnya selama 17 tahun. Mantap Jogja Camp. Arti 17 tahun Jogja Camp, dewasa, tumbuh besar, makin percaya diri, makin peduli dengan sesama, dengan lingkungan sekitar, dan tetap terus belajar. 17 tahun bagi aku, 17 tahun artinya komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Gak mungkin bisa sampai selama ini, se-eksis ini tanpa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang oke di jajaran direksi dan staff manajemen dan semua yang ada di dalam naungan Jogja Camp. 17 tahun bagi saya adalah komitmen, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap perusahaan agar Jogja Camp sendiri lebih berkembang dan maju ke depannya. 17 tahun Jogja Camp udah kalau manusia mungkin udah jadi remaja gitu, udah dewasa. Jadi mungkin saatnya untuk lari. Terus kalau untuk Jogja Camp udah harus menjadi Jogja Camp untuk 17 tahun ke depan. Oke, arti 17 tahun Jogja Camp bagi saya adalah 17 tahun saya juga berada di sini. Harapannya setelah ini Jogja Camp jauh menjadi lebih besar, menjadi solusi bagi pelanggan dari segi ketepatan, kecepatan, dan juga harga yang kompetitif tentunya, dan menjadi salah satu perusahaan yang mampu bersaing dari teknologi informasi. Dan kami berharap nanti Jogja Camp bisa memberikan yang terbaik dari sisi produk demi kemajuan teknologi di Indonesia. Harapan saya ini ya, harapan saya kan kalau di Indonesia ini sebenarnya bisnis kayak hosting dan domain itu agak niche itu maksudnya tidak begitu umum ya. Jadi kita tergantung banget sama teknologi. Kalau kita nggak update teknologi, ya akhirnya tertinggal, dan akhirnya dan ini kan susahnya adalah bagaimana satu tim, satu gerbong ini punya visi misi sama kan, karena banyak contoh lah sudah kita lihat di luar itu. Kalau perusahaan tergantung pada teknologi itu dia akan tertinggal ketika dia ketinggalan teknologi. Dan harapan saya ya bisa sama-sama belajar apa sih yang ya kan ada masalah apa, kita ada solusi apa dengan teknologi itu,
apa yang bisa disolusikan ini.